Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Monakiro dengan NIM 64231562. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus manajemen, yaitu Teknova, Kepemimpinan Budaya Organisasi. Yang pertama yang pertama itu ada latar belakang masalah. Yang pertama itu di budaya lama, di Teknova itu dikenal dengan inovasi yang tinggi, keterbukaan, dan kerjasama tim yang solid sebagai DNA perusahaan. Yang kedua itu perubahan drastis nih, masuknya pemimpin baru dengan gaya kaku dan sentralistik menyebabkan karyawan merasa tidak dilibatkan. Nah, jadi ada perubahan di perusahaan ini, pemimpin barunya masuk, tapi budaya lamanya itu hilang. Jadi pemimpinnya dibeli sentralistik dan menyebabkan karyawan itu ngerasa nggak dilibatin di setiap project. Nah, kita identifikasi masalahnya dulu. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Pergeseran dari gaya demokratis ke otokratis menciptakan kesenjangan nilai yang tajam antara pemimpin dan karyawan. Nah, di gaya otoritas ini yaitu pemimpin itu segalanya, jadi dia yang bakal ngatur semuanya sesuai jalan pikiran, tidak seperti gaya budaya yang lama yaitu lebih demokratis. Jadi para karyawan itu bisa memberikan pandangannya terhadap perusahaan. Selanjutnya itu kedua, hambatan psikologis. Penurunan moral karyawan akibat hilangnya otonomi dan rasa kepemilikan terhadap perusahaan yang berujung pada matinya inovasi. Nah, karyawan ini moralnya turun. Jadi hilangnya motivasi nih untuk selalu berinovasi di perusahaan tersebut. Nah, hal ini menyebabkan karyawan itu jadi tidak semangat. Nah, tiba-tiba aja bisa aja resign dari tempat perusahaan tersebut karena tidak diberikan ruang untuk berinovasi di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya peran pemimpin dalam budaya. Perannya itu yang pertama role model. Apa sih itu role model? Pemimpin harus menjadi cerminan nilai budaya yang diinginkan, tindakan yang nyata dipimpin oleh lebih berdampak daripada sekedar slogan. Nah, pemimpin ini sudah jadi role model. Nah, role model ini ada role model yang lebih ke sisi positif yang bisa membangun perusahaan itu lebih baik dan mengajak karyawan-karyawannya itu untuk selalu berinovasi biar perusahaannya itu tidak tertinggal oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya itu vision keeper, menjaga agar setiap keputusan yang strategis tetap selaras dengan visi utama perusahaan, yaitu inovasi dan keterbukaan. Nah, vision keeper ini dimana pemimpin itu harus punya pandangan yang menjaga stabilitas dari perusahaan tersebut, yaitu nilai-nilai perusahaan tersebut, yaitu dan juga bisa meningkatkan inovasi dan keterbukaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu pemimpin sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan psikologis yang aman bagi karyawan untuk berpendapat dan mengambil resiko yang kreatif. Nah, pemimpin ini juga bisa menjadi fasilitator. Jadi karyawan ingin berpendapat ditampung oleh pemimpin agar bisa terus berinovasi dan berpendapat, dan inovasinya inovasi yang kreatif, dan si karyawan itu juga bisa nih buat mengambil risiko yang kreatif. Selanjutnya strategi penguatan budaya. Strategi penguatan budaya. Yang pertama itu sistem reward dan punishment, memberikan apresiasi pada perilaku kolaboratif dan inovatif, bukan hanya target angka. Nah, sistem reward dan punishment ini contohnya kayak satu divisi udah bisa mencapai sebuah target dari perusahaan tersebut. Nah, ada reward yang diberikan kepada para karyawan tersebut, misalnya rewardnya gaji tambahan, bonus, ataupun pergi liburan outing dan lain-lain. Itu tergantung kesepakatan antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Selanjutnya ada pemberdayaan atau empowerment, melibatkan karyawan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging. Nah, kita sebagai pemimpin nih harus melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan karena agar si karyawan itu didengar. Karena kan tidak semua pendapat karyawan itu salah, dan karyawan itu tetap harus didengar untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di perusahaan tersebut. Selanjutnya konsistensi sikap,
pertahankan nilai organisasi secara stabil baik dalam situasi krisis maupun normal. Nah, konsistensi sikap ini itu nilai-nilai yang positif dalam organisasi atau perusahaan itu tetap dijaga atau stabil ataupun ditingkatkan. Jadi kalau ada situasi-situasi yang krisis ataupun situasi yang tidak bisa ditebak, nah nilai-nilai itu tetap bertahankan. Jadi nilai-nilai itu tidak hilang seperti itu. Selanjutnya komunikasi dan budaya organisasi. Darah organisasi. Komunikasi yang efektif adalah satu-satunya cara budaya dapat bertahan tanpa transparansi, kepercayaan, trust atau akan runtuh. Selanjutnya ada umpan balik dua arah. Sistem komunikasi yang sehat memungkinkan pemimpin mendengar aspirasi dari bawah, mendeteksi masalah lebih dini dan mencegah culture shock. Nah, balik ke awal tadi, yang di otoritas itu tidak boleh diterapkan di perusahaan. Nah, sistem komunikasi yang baik ini itu sistem komunikasi dua arah di mana karyawan di tingkat lebih bawah itu bisa memberikan pandangannya untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya, dampak kegagalan komunikasi. Nah, dari dampak-dampak kegagalan komunikasi ini ada dua. Yang pertama, sentralisasi informasi. Ketika keputusan dibuat di puncak tanpa diskusi, aliran ide dari bawah terhambat, karyawan menjadi pasif dan hanya menunggu instruksi, mematikan inisiatif sendiri. Nah, kalau misalnya komunikasi itu mati, komunikasi dari atas dari bawah itu tidak sampai ke atas, nah jadi karyawan itu jadi malas untuk selalu berinovasi. Selanjutnya efek silo, kurangnya komunikasi horizontal antara departemen menyebabkan terbentuknya sekat-sekat silo. Kolaborasi lintas tim yang dulunya menjadi kekuatan Teknova kini hilang. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Ada 4 rekomendasi dari saya, yaitu pertama town hall. Adakan forum terbuka rutin untuk mendengar aspirasi karyawan secara langsung. Nah, town hall ini itu forum terbuka. Jadi misalnya setiap seminggu sekali selalu diadakan forum terbuka untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan karyawan itu diberikan karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan inovasinya. Selanjutnya itu desentralisasi. Kembalikan wewenang pengambilan keputusan taktis kepada tim. Jadi pemimpin itu juga harus memberikan tim wewenang untuk berinovasi. Selanjutnya resolusi, tegaskan kembali visi inovasi sebagai prioritas utama perusahaan. Selanjutnya ada monitoring, evaluasi berkala terhadap kepuasan karyawan dan budaya kerja. Nah, monitoring ini bisa dikolaborasi dengan town hall di forum terbuka. Nah, ada kata-kata dari Peter Drucker yaitu culture is strategy for breakfast. Strategi bisnis terbaik sekalipun akan gagal jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang kuat dan sehat. Terima kasih.